Hai guys, Hai, long time no see. besok ada waktu buat brunch. Nanti di cafe gue, isi the brunch is on me. Sir, see you tomorrow. Wah, pandemi karena COVID-19 sekarang kini semakin membuat banyak kafe-kafe rugi. Apakah ada untungnya dengan pandemi seperti ini? Saya pernah mengikuti suatu webinar, kemudian saya mendengarkan penjelasan dan mendapatkan sebuah informasi mengenai Challenges and Opportunities for Business on 2021 Outlook and Lookout, bahwa terjadi percepatan transformasi digital besar-besaran dengan pandemi sebagai katalis perubahan. Teknologi menjadi lebih manusiawi dari hubungan emosional dan sosial dalam kondisi batasan fisik yang ketat. Orang bekerja lebih lama dengan rata-rata 10-20%, sehingga stres pekerjaan dan emosi negatif terhadap pekerjaan menurun. Komunikasi untuk kolaborasi meningkat 40% dari virtual meetings, meningkat jumlahnya pada masa awal pandemi. Oleh karena itu, orang dipaksa untuk bekerja sama dengan teknologi, di mana mereka memanfaatkan peluang di situasi COVID-19 yang mayoritas dipandang negatif di masyarakat. Kalau aku sih pernah baca berita online kalau COVID-19 itu ada upside risk-nya. Wah, beneran nih? Apa emangnya? Aku jelasin ya. Wabah virus corona ini tentu saja tidak sekedar mengancam kesehatan. Dampak tidak langsung yang utama adalah gangguan perekonomian negara-negara seluruh dunia termasuk Indonesia. Tapi kalian juga harus tahu nih, pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan dampak yang buruk teman-teman, namun juga dapat memberi pengaruh yang baik terhadap perekonomian Indonesia. Di antaranya yaitu, pasar ekspor baru selain Cina dapat memiliki peluang yang besar untuk masuk ke Indonesia. Selain itu, ekonomi dalam negeri juga akan lebih terdongkrak dikarenakan pemerintah akan lebih memperkuat produksi dalam negeri daripada menarik keuntungan dari pihak asing. Pandemi COVID-19 juga dapat dimanfaatkan sebagai koreksi agar investasi dapat stabil walaupun ekonomi global sedang terancam. Dari yang kamu katakan di awal, menandakan bahwa COVID-19 ini banyak sekali keuntungan, di mana risiko upside mudah sekali terjadi dari data yang kamu informasikan itu. Nah, bagaimana selanjutnya mengeksploitasi risiko upside yang ditimbulkan oleh COVID-19? Aku juga mau nambahin penjelasan dong. Jadi kan seperti kita tahu, perkembangan teknologi saat ini juga sangat pesat, sehingga dapat mengubah tatanan perekonomian. Misalnya nih, adanya pasar digital tidak menutup kemungkinan kan sekarang jualan online sangat diminati. UMKM berpindah ke ruang digital agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan ke pasar global. Kita bisa memunculkan inovasi-inovasi baru untuk produk-produk yang akan dijual. Kebiasaan berbelanja atau shopping habits konsumen berubah, di mana pelanggan menjadi lebih health conscious, lebih tidak sabar, convenience menjadi faktor penting dalam keputusan pembelian. Pengalaman digital pelanggan menjadi penting. Pembangunan sistem informasi sebagai dasar untuk mengenal konsumen membuat layanan menjadi lebih personal dan digital, yang disebut integrasi customer relationship management dan artificial intelligence. Apalagi ada hal positif lain yang juga bisa dipetik dari fenomena COVID-19 ini, yaitu peluang memperkuat ekonomi dalam negeri. Karena pemerintah memprioritaskan untuk senantiasa fokus memperkuat daya beli di dalam negeri, ketimbang menarik keuntungan dari luar negeri. Maka dari itu, pemanfaatan teknologi bisa dilakukan semaksimal mungkin oleh para pelaku usaha. Lalu selanjutnya, saya akan menceritakan salah satu perusahaan yang sedang naik daun, yaitu Alo Dokter, di mana kedua startup ini mengalami kenaikan 600% karena memberikan pilihan layanan yang beragam, mulai dari konsultasi, janji bertemu dengan dokter, hingga pembelian obat. Selain hal transaksi dan penggunaan, keduanya juga aktif dalam menyebarkan informasi terkait penyakit COVID-19. Alo Dokter sendiri membagikan konten tentang cara cuci tangan yang benar dan juga etika batuk serta bersin via TikTok yang mampu menarik penonton hingga 3,2 juta pada 10 Maret 2020. Selain itu, ada juga perusahaan Bio Farma. Perusahaan ini membantu dalam pendistribusian vaksin Sinovac di Indonesia loh. Perusahaan ini dipercaya untuk mengekspor vaksin itu supaya bisa berguna juga buat masyarakat Indonesia loh, guna menambah daya tahan tubuh kita juga. Ya, walau tenaga kesehatan diprioritaskan untuk gelombang yang pertama, tapi nantinya kita juga akan dapat vaksinnya kok. Jadi bersabar aja, pasti dapat bagian kok.
Wah, bener juga ya. Dari pandemi ini ada hal baik juga yang bisa kita ambil. Jadi pengen deh punya bisnis digital yang mempermudah bisnis di era pandemi. Agar untung juga bisnis gue, gitu. Iya, gimana kalau kita bisnis guys? Bisnis apa tapi? Nanti deh kita lanjutin obrolannya. Sekarang waktunya kita brunch plus ngopi karena udah siap. Oh iya, yuk mari.